Bapak dan Ibu. Kita masuk pada pembimbingan yang kedua ya. Tadi sempat saya infokan Mas Fandi karena saya sempat baca, kayaknya belum diinfo di grup ding, tapi saya dapat bocoran alus itu ya. Karena sebagai yang nyusun nanti untuk bantu penyusun moderator dan seterusnya kan sepertinya yang periode 2 nanti mau dibagi 2 hari nggih Mas, tanggal 6. Sudah dapat info toh? Saya sudah dapat info soalnya lah. Maka nanti Mas Fandi kemungkinan karena eh kalau nanti Rebu misalnya jatahnya nanti mungkin untuk yang pembimbingan ketiga mau tak ajukan Senin pagi habis apel Mas. Khusus yang kelompok 3 biar nanti teman-teman Senin untuk pagi ya, Bu proses ya. ya biar Oke. proses revisinya lumayan lah nanti ya untuk persiapan biar nanti setelah revisi RA kan bisa segera membuat untuk paparannya. Senin jam 8 sampai 9.30. Oke, siap, Oke. Bu. Jam Oke. 8 sampai 9.30 ya, Bu ya, Senin. Ya, Oke. terus habis itu bablas langsung aja periode 3. Oke ya Oke, Bapak siap. dan Ibu, oke. Sesuai yang kemarin saya infokan di grup ya, monggo silakan nanti bisa paparan ya. Nah, sudah saya minta untuk penugasan hari ke 13, 45, 14, 15 ya nanti bisa langsung dipaparkan ya. Kemudian nanti akan saya kritisi one by one apakah misalnya pada penulisan untuk apa namanya untuk identifikasi isunya sudah sesuai, kemudian nanti untuk penapisannya sudah sesuai, kemudian nanti untuk gagasan kreatifnya seperti apa nanti kita lihat sekalian. Oke, silahkan, monggo siapa yang mau duluan bisa raise hand dulu ya. Oke, silahkan. Sepertinya Pak Reza sudah siap kayaknya Pak Reza. Pak Reza, ya udah monggo, monggo udah usah nunjuk. Wong ini kan sebenarnya kan untuk paparan ini kan tidak untuk saya nilai ini ya. Menilainya kan besok pas seminar tanggal 6 apa pitu. Saya kira anu penilaian iki. Saya nggak ada penilaian, hanya ya untuk memberikan masukan ya namanya aja coaching pembimbingan ya. Jadi kan kalau kalau Bapak Ibu semua nggak ada yang menampilkan ya wis pembimbingan selesai kan ngono. Lah apa sih yang dibimbing kayak kan gitu tau. Oke, Ya ya, monggo siap siapa Bu. dulu nggih. Oke, saya Bu, tidak apa-apa. Monggo. Ini yang tugas merger apa RA-nya, Bu? Tugas yang merger aja, Pak. Oke. Nggih. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. selamat siang, Bu Ratna dan teman-teman sekalian. Terima kasih waktunya. Jadi di sini saya mau memaparkan tentang tugas hari ke-13, hari ke-14, dan hari ke-15 yang sudah saya susun dan sudah saya merger ini. Yang pertama ini yang tugas hari ke-13, Bu. Ya, ini berkaitan dengan scanning isu dulu. Jadi di sini saya tuliskan, Bu. Ini pun di RA juga saya tuliskan tentang isu tersebut Deskripsi isu. nggih, Mm-mm. isu tersebut berkaitan dengan Tusi sebagai dosen dan juga sebagai dosen dengan tugas tambahan atau diperbantukan di Ya, perpustakaan. perpustakaan. Oke. Jadi biar kelihatan kenapa kok dosen ngambil ini, eh, Ya, nanti mungkin biar tidak bertanya-tanya ya. sehingga saya tampilkan. Nah, dari 5 isu ini ada 3 dari isu dari Prodi, Bu, dan Mm-mm. atau 4 atau bahkan 4 dari prodi, 1 dari perpustakaan, yang mana yang menjadi nanti rancangan aktualisasi saya itu isu yang berkaitan dengan tugas saya sebagai dosen tugas tambahan di perpustakaan. Nah, kemudian ini di tabel ini ada 5 Mm-mm. ya, Bu ya. Ini Ya, kemudian sudah saya buat tabel dan jadi sudah pelan-pelan. saya kaitkan dengan materi pada agenda 3 sesuai dengan Ya. instruksi tugas. Yang Mm-mm. pertama ini isu kaitannya sama video profil, ini kaitannya saya kaitkan dengan Smart ASN karena Mm-mm. Oke. membuat video di zaman sekarang itu kaitannya dengan teknologi, penguasaan Ya. teknologi. Kemudian yang isu kedua ini berkaitan dengan sistem pengarsipan, Bu. Sistem pengarsipan dokumen akademik ini belum ada di sini dan kaitannya juga sama dengan yang isu pertama, yaitu berkaitan dengan Smart ASN atau penguasaan teknologi.
Ya. Kemudian yang isu ketiga, ini belum optimalnya panduan etika dosen dan mahasiswa di prodi, sehingga isu ini berkaitan dengan manajemen ASN atau kaitannya dengan kewajiban ASN yang mana eh, mungkin sudah pernah dipelajari ketika agenda 3 ya Bu, bahwa Ya. kewajiban ASN itu memiliki integritas, etika, Ya. dan sebagainya. Kemudian yang kaitannya sama core isu nantinya ini Bu, yaitu kaitannya sama panduan PPL ini, itu kaitannya ada dua, Bu. Jadi ada yang Smart ASN berkaitan dengan integritas, karena nanti ASN yang bertugas sebagai pembimbing pamong PPL itu akan kesulitan menunjukkan kinerja. Sehingga itu berkaitan dengan integritas kinerja kalau tidak ada panduannya. Dan juga berkaitan dengan isu manajemen ASN, yaitu kaitannya sama poin penilaian kinerja. Jadi eh, kaitannya sama penilaian penilaian kinerja itu mungkin nanti hasilnya dipertanyakan karena dalam proses pembimbingan itu tidak ada panduan yang istilahnya yang terarah, terorganisir. Ya. Kemudian yang isu kelima ini kaitannya sama Smart ASN, integritas dan juga penilaian kinerja, sama seperti isu yang keempat, Bu, karena ketiadaan SOP ini nanti membuat pembimbing ASN yang bertugas sebagai pembimbing atau istilahnya pamong PPL ya, itu akan kesulitan mengarahkan mahasiswa. Kaitannya sama integritas. Oke, Integritasnya oke, saya dipertanyakan. potong dulu. Ini Iya. yang nomor 4 sama nomor 5, ini Smart ASN-nya, kok Smart ASN kok integritas ya? Emang ada ya bahasan yang di modul yang Smart ASN itu tentang integritas ya? Kayaknya kalau Smart ASN itu kan tentang apa ya, transformasi digital, tentang literasi digital, tentang yang apa, pilar literasi digital kayaknya ya. Iya, tapi waktu saya Hmm. baca di atau di modul ya kalau tidak salah itu ada Bu, Hmm. poin ada 7 poin Smart ASN itu salah satunya integritas seperti. Oh, ada ya, oke. Iya, mohon koreksi kalau salah Bu. Ya, soalnya ini kalau, bentar, saya juga punya, maksud saya mungkin lebih cocok ke penilaian kinerja aja, Mas. Gak usah harus dua gitu ya. Oh, nggih, nggih Bu. Karena kan ini point of value-nya itu kan justru pada penilaian Nggih, kinerjanya ya. oh, nggih. Nah, Siap Bu. terus nanti betul sekali tadi yang dituliskan pada LK tersebut, nanti di RA-nya masuk yang bagian deskripsi isu, nggih. Nggih, Nah, coba saya lihat aja wes sekalian wes dibuka kok. nggih. Rancangan. Nah, Oh, nanti di deskripsi isu, bukakan deskripsi isunya nggak apa-apa. Nah, di deskripsi isu sebentar sebelum sampai ke sini. Sebelum sampai ke sini yang bagian halaman pertama tadi kalau jenengan masukkan LA nanti tambahkan apa Bapak dan Ibu, tambahkan dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Katanya ini saya baru dapat info karena panjenengan semua ini adalah golongan 3. Maka nanti yang membedakan RA yang golongan 2 dan golongan 3 adalah yang golongan 3 ini bisa mendeskripsikan dampak bila tidak diselesaikan. Jadi kayak kemarin waktu penugasan itu LK3 kalau nggak salah. Ya, LK3 itu kan ada toh dulu sama siapa waktu sinkronus satu itu kan LK3 itu jenengan kon identifikasi isu, habis identifikasi isu kan terus menganalisis dampaknya. Ini dulu sesuai dengan Smart ASN atau manajemen ASN gitu kan, kemudian habis itu untuk dampaknya jika isu ini tidak diselesaikan itu apa saja lah, nanti tambahkan pada RA. Jadi nanti misalnya nomor 1 nih. Kan nanti kan tulisannya kan atasnya kan deskripsi isu gitu ya. Nomor 1 belum tersedianya video bolehlah ini dulu misal. Nanti dijabarkan lagi Mas Reza. Jadi oh misalnya iya. belum tersedianya video profil itu toh video profil ini berkaitan dengan ini. Terus kondisinya seperti apa? Video profilnya belum ada. Ini terkait Smart ASN, penguasaan teknologi. Dampaknya jika video profil ini tetap tidak tersedia sampai saat ini dampaknya apa? Gitu Oh nggih. iya. Ditambah dampak pada deskripsi Ya. isu nggih Bu. Nggih. Nggih, leres. Nggih. Nggih. Oke, Nggih. yuk ke bawah. Nggih. Semuanya saja ya ini ya, nggak hanya Mas Nggih. Reza loh ya. Nggih.
Oke. Kemudian ini kaitannya sama analisis APKL, Bu. Ini Oke. sudah saya tampilkan, yang mana Ya. sudah saya beri nilai dan juga peringkat. Peringkat. Ya, Oke. yang peringkat pertama ini yang kaitannya dengan panduan PPL yang peringkat satu, Hmm. dan selanjutnya peringkat dua yang SOP, dan selanjutnya yang pengarsipan dokumen akademik. Ini semua Oke. sudah saya komunikasikan juga dengan Dengan mentor, Bu. mentor. Oke. Nggih. Oke. Kemudian dari tiga besar itu, Ya. kemudian tiga peringkat terbesar dari APKL tadi saya analisis kembali dengan USG. USG. Oke. Nah, USG ini yang paling mendesak, yaitu yang tetap nomor pertama karena ini juga kaitannya dengan request mentor, Bu. Ya, Oh iya. ya, nggih. Oke. Kemudian ini diidentifikasi dan deskripsi isu. Ini Mhm. juga sudah saya paparkan sedemikian rupa, Bu. Jadi, Oh iya. kenapa isu ini berkembang dan sebagainya ini saya paparkan di sini. Hmm. Kemudian, nah ini kaitannya dengan Ya dengan tugas hari fishbone-nya. Oke. ke-14, Bu. Oke. Diagram fishbone ini saya susun, kenapa ini juga saya jelaskan, Bu. Karena berdasarkan mungkin lihat-lihat di Google dan sebagainya itu ada yang 6, ada yang 4 ya, Bu ya. Ya. Jadi, Memang ini, kemarin ada yang dikembangkan nggih, menjadi 6. Kemarin ada yang nggih, nambahi apa ya? Pokoknya enggak. nggih. Ya. Enggak apa-apa. Ini di bagian ini juga sudah saya jelaskan kenapa menggunakan 4, karena setelah saya cari-cari akar masalah berkaitan dengan machine and mother of nature itu nggak ada, Bu. Jadi Hmm. semua machine ini kira-kira tidak ada penyebabnya lah gitu ya. Ya. Kemudian untuk Mother of Nature ini berkaitan dengan lingkungan fisik, Lingkungan jadi fisik. tidak ada kaitannya dengan itu. Sehingga kenapa saya mengambil fishbone yang 4 apa pendekatan gitu, ini Gi, karena Ya. itu alasannya juga sudah saya paparkan. Di Oke. sini ada 4, Bu, yang manpowernya karena berkaitan dengan SDM, belum adanya kemauan. Kemudian kaitannya sama metode ini, jadi selama ini PPL yang dilakukan hanya instruksional secara lisan atau verbal, jadi belum Hmm. ada panduan. Sedangkan untuk materialnya panduan ini ada, Bu. Jadi panduan ini di perpustakaan bukan tidak ada, tapi ada, cuman tidak ada yang membahas tentang PPL. Kemudian milionya ini belum pernah dilaksanakan FGD kaitan dengan lingkungan non fisik ya, Bu, kalau tidak salah nih milio ini. Kemudian belum ada dorongan dari pihak pimpinan fakultas, belum ada prodi yang relevan. Jadi yang bagian ini tuh, Bu. Jadi belum selama kurang lebih 5 tahun ke belakang itu belum ada prodi yang kaitannya dengan perpus. Tapi ketika tahun 2023 itu ada prodinya sehingga ini kaitannya dengan mendesak tadi, Bu. Ya. Nah, di bagian kepala ikan ini juga mungkin saya sekalian tanya ke Bu Ratna ya. Jadi mungkin dari beberapa saya diskusi dengan teman-teman yang juga peserta Latsar, ini ada dua versi, Bu. Jadi ini kaitannya dengan core isunya, tapi ada juga yang mengatakan kalau di kepala ikannya ini dampaknya, Bu. Jadi ini sementara di kepala ikan ini yang saya tulis yaitu dampaknya. Jadi dari masalah-masalah ini dampaknya itu tidak optimalnya kegiatan PPL di perpustakaan. Oke, Oke, coba nanti, nanti sambil saya nggih, iya, konfirmasi ya mohon karena memang masukannya nggih, Bu. Nggih. untuk yang utama ini sebenarnya kemarin ketika pembahasan Fishbone itu pada agenda pertama, tapi nanti coba saya tanyakan teman saya nggih, nanti saya Nggih, jawab di grup nggih, gitu. Nggih. nggih, nggih, Bu. Terima kasih. Nggih. Kemudian di bagian bawah ini hanya sekedar penguraian kembali, Bu. Jadi yang di Fishbone ini mungkin singkat-singkat, yang di bawahnya ini saya paparkan eh, cukup panjang karena kalau di Nggih. Fishbone-nya nanti panjang-panjang tidak cukup. Ya. Oke. Kemudian ide kreatif pemecahan masalah ini mungkin saya tambahin di sini, Bu. Jadi ide kreatif ada 6 total ide kreatif ini kira-kira apa ya obat dari penyakit-penyakit yang ada di fishbone-nya, Bu. Oh ya. Jadi FGD ini manfaatnya untuk menciptakan kemauan dan komitmen. Jadi FGD ini manfaatnya selain untuk mencari data-data untuk PPL, tapi panduan PPL, tapi juga untuk menciptakan sebuah komitmen di lingkungan sini. Kemudian Delphi ini mendorong keterlibatan pimpinan fakultas dalam penyusunan PPL. Jadi sehingga nanti panduan PPL yang saya susun ini insya Allah berdasarkan landasan ilmiah, Bu, apa Ya. akademik, bukan hanya sekedar mencontoh sana sini, tapi Ya.
ada Ada nilai, dasarnya juga. iya, nggih. Kemudian membuat panduan PPL ini menciptakan acuan mahasiswa yang secara dokumen resmi begitu kira-kira Bu. Kemudian yang keempat ini saya membuat konten. Jadi ini bagian dari kemas ulang panduan itu saya kemas ulang dalam bentuk video. Versi Karena lain. iya, karena ini bagian dari tuntutan mungkin berbagai instansi sekarang harus menggunakan media sosial ya Bu. Ya, Kemudian yang kelima ini, kegiatan kelima melakukan sosialisasi melalui media sosial. Jadi konten yang sudah dibuat itu disosialisasikan atau istilahnya diposting ya, Bu ya, diposting untuk didiseminasikan agar tidak hanya orang UIN saja yang tahu, tapi dari berbagai kampus di luaran sana bisa mengetahui tentang kegiatan ini. Dan yang keenam ini sebenarnya saran dari Bu Katam, Bu, ketika pembelajaran sinkronus kemarin, saya juga memaparkan ini. Beliau menyampaikan bahwa harus ada evaluasi dan tindak lanjut. Ini ya, kegiatan yang keenam. Jadi karena panduan PPL itu mungkin setiap pergantian pemimpin atau pergantian tahun itu pasti akan direvisi direvisi atau ya. dievaluasi. Ya, Nggih. karena nanti memang tujuan dari melakukan evaluasi dan tindak lanjut ini nantinya ya ketika nanti di laporan aktualisasi itu nanti kan jenengan kan mesti kan di bab terakhir kan ada rekomendasi toh. Nggih, nggih, Saran dan rekomendasi ya nanti bisa untuk tindak lanjut dari hasil evaluasinya itu apa kekurangannya itu kan nanti bisa memberikan rekomendasi untuk kampusnya. nggih, Ya nggak nggih, apa-apa ditambahkan aja nggih. nggih. Kemudian ini yang tugas hari terakhir, Bu, hari ke-15 ya. Maksudnya hari Mm-mm. terakhir ini Mm-mm. rangkaian ini matriks ini sesuai dengan tugas-tugas sebelumnya, Bu. Ya Saya betul nggih. paparkan di Nek atas. judulnya berarti apa Nggih, penyusunan nggih. panduan Nggih, PPL di judulnya UPT. penyusunan panduan praktek pengalaman lapangan di UPT Perpustakaan UIN Purwokerto. Oke, nggih Mungkin bisa. nanti Bu Ratna ada masukan dan sebagainya, nggih. Nggih, 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 karena memang belum ada ya. nggih. Sebenarnya udah ada belum tuh panduannya? Belum ada, Bu. Ya Belum. belum ada ya udah penyusunan aja nggak Nggih, apa-apa. Nggih. nggih. Terus Sip, ini ya tanya met, tadi nggih. nggih. Ini matriks yang sudah saya buat kaitannya Ya, dengan per item kegiatan, Bu. Jadi ya, kemarin juga sudah diskusi dengan Bu Katang, katanya setiap tahapan itu tidak harus dengan mentor gitu ya. Bisa di akhir atau di awal-awal saja cukup. ya. Ya, tapi Iyalah nanti nanti kalau nggih, setiap kali mentore mumet kok. nggih. Ya memang Jadi yang hal-hal yang nggih, memang seharusnya kita konsultasikan ya kita konsultasikan kalau ya enggak ya enggak. Oke, nggih, untuk nggih, keterkaitan substansinya saya nggih. Ini melakukan konsultasi untuk pembahasan rencana FGD. Oke, berarti untuk pembahasan FGD kolaboratif, ya, nggih. gini, kok jenengan iso ngumpul iso jenenge FGD jenenge bersama-sama ya ora usah lah ditulis maksudnya ini loh. Iso menyimpulkan kolaboratif itu apa itu loh. Oh iya, kerja Nah, sama kan, Bu? Iya. iya kan bekerja sama Nggih, kan nek jenenge FGD kan yo forum bersama ya. Ya udah nggak nggih, apa-apa. Saya mengundang untuk mengikuti FGD. Nah, sama kolaboratif. nggih. Terus ini outputnya notulensi dan draft rancangan untuk kegiatan Ya, selanjutnya, Bu. Terus kemudian di tabel paling sebelah kanan ini, Bu, kontribusi ini kaitannya dengan visi visi, misi visi. unit lembaga. Jadi di UIN Ya. ini itu visinya menjadi perguruan tinggi Islam yang integratif, progresif dan apa kemarin kok saya lupa. Jadi ini sudah saya Ini, kaitkan insya Allah, Bu. nek visi nih, nek saya yo tetep tulisno secara lengkap, tapi engko mbok ireng-ireng sing sesuai ya. Mosok Oh motong gitu. visi, Oh iya. mosok visi dipotong, aja lah. Tapi Nggih. nanti sing progresifnya sing mbok bold, Mas. Oh gitu, nggih, Bu. Nggih. Itu ya. Terus ini Tapi nek analis. misi kan nek misi akeh ya, nek misi yo nggak usah semua, engko kekebaan. Iya, Nah, ini kalau misi saya tulis per ya, poin, Bu, karena ya per misinya poin di karena sini kan ada misi 6. kan nanti Nggih. banyak poinnya. Ya, oke boleh. Nggih. Nggih. Terus ini analisis dampak jika tidak Mhm. diterapkan, ini ya sesuai yang atas, Bu. Jadi kegiatan FGD tidak akan berjalan secara optimal ketika tidak menerapkan nilai kolaboratif. Ya. Kemudian yang kedua ini juga sama kaitannya dengan kolaboratif, Bu. Kemarin juga saya sebenarnya beberapa melihat contoh yang Ibu Ratna juga kirim itu ada yang harmonis juga, Bu. Iya.
Jadi Nggih. gini sih, sebentar. Ini kan dengan yang muncul kan kolaboratif kolaboratif KB ya. Soalnya Nggih. nanti itu di penilaian RA, nilai maksimal itu ketika kegiatan jenengan nanti bisa menunjukkan semua nilai-nilai dasar ASN, Mas. Hmm. Situ. Jadi nih iso dari kegiatan yang banyak tadi munculkan semua. Oh gitu. Nggih. Maksudnya ora sak kegiatan ya kudu berakhlak kabeh ora lho ya. Tapi dari Nggih. seluruh kegiatan yang ada, Oh. atau saka dhuwur kuwi saka nomor 1 sampai nomor 6 tau mrene jenengan. Nomor 1 Nggih. saka nomor 6 ki munculkan berakhlake kabeh. Karena Oh kemarin gitu. saya kebetulan kan sudah persiapan untuk yang ujian besok hari Sabtu kan disampaikan itu ada poin penilaian itu kalau nilainya mau maksimal di yang bagian ini tadi mengaktualkan nilai-nilai berakhlak itu jika semua nilai itu tergambar pada ya kegiatan tadi. Nah, ini kan kebetulan adalah kan sampai nomor Kolaboratif. loro kan isi kolaboratif ya, Mas. Nggih. Nggih, Bu. Jenengan sampai bawah ada yang lain nggak selain kolaboratif? Ada, Bu. Ada ini. Ini yang poin ketiga ini Berorientasi berorientasi pelayanan. pelayanan. Jadi panduan PPL ini saya buat biar nanti melayani institusi internal maupun yang lain eksternal gitu, Bu. Ya, Jadi oke. orientasi pelayanan. Kemudian ini juga ada akuntabel. Kenapa saya cantumkan akuntabel? Karena saya susun tadi sudah saya sampaikan, Bu. Jadi Ya, berdasarkan kajian ilmiah yang sahih yang dapat dapat dipertanggungjawabkan. Oke. dipertanggungjawabkan. Nggih. Terus ada Terus lagi? ini hampir tiap semua ada kolaboratif, Bu. Ya nggak apa-apa. Ya. Terus Ya yang nanti keempat misalnya ini, ditambahkan nggih, harmonis ya nggak apa-apa. nggih. Terus yang keempat ini ada adaptif, Bu. Karena ini kaitannya dengan penggunaan media digital atau Ya. media sosial. Ini Mm-mm. kaitannya dengan adaptif. Terus yang poin kelima ini kolaboratif juga, Bu, karena ini kaitannya dengan apa? Kolaborasi dengan mahasiswa dan lain-lain, dosen. Terus yang poin terakhir ini kaitannya dengan nilai akuntabel karena dapat dievaluasi dan dapat diukur nanti ketercapaiannya. Oke. Berarti saya ngurung masuk apa iki mau? Harmonis, Kompet, loyal, kompeten kemudian ngurung ya. kompeten, ya belum ada, Bu. Nah, nanti tambahkan ya, insertkan. Eman-eman nanti kalau karena nanti itu penguji paling cuma ndelok iki wis mbok masalah jenengan kuwi yo nggak tahu ya kita kan pengujinya macem-macem ya penguji ono sing modele rak Iya, teliti sing penting pokoknya kui mau berakhlak kui mau yang penting muncul kabeh karena memang instrumen penilaiannya gitu instrumen penilaiannya itu nek muncul semua nilai-nilai dasar ASN itu nanti nilainya yang di bagian itu maksimal gitu nggih. nanti ditambahkan gitu. Nggih, siap, Bu. Nggih, Oke, oke, nggih. sudah ya. Nggih, sudah. Oke, terima kasih Mas Reza. Monggo yang lainnya. Nggih, matur nuwun, Bu. Oke, oke sambil Bapak dan Ibu ya dicatat tadi masukan-masukan dari Mas Reza terutama terkait tentang deskripsi isu ya di deskripsi isu nanti kaitkan dengan manajemen ASN saat ASN point of value-nya itu kalau di deskripsi isu itu ya. Jadi deskripsi isu berdasarkan data fakta. Kemudian keterkaitannya dengan agenda 3 itu berarti sumber isu itu berasal dari manajemen ASN atau Smart ASN. Yang ketiga adalah dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Ini yang membedakan antara rancangan aktualisasi yang di golongan 2 dan golongan 3. Oke, monggo yang lain. Oke, Pak Muhammad Adibu Soleh, silahkan. Ibu matur nuwun izin share screen ya. Oke. Sudah nampak nomor bareng ya, Bu? Sampun. Oh, nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait tugas hari ke-13, 14, dan 15. Untuk yang pertama, pendahuluan buat usah dibaca ya, Bu. Ya, Nggih, untuk analis isu di tempat kerja kami, KUA Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, berdasarkan pengamatan, saya menemukan 5 isu
Yang pertama yaitu kurang optimalnya upaya pencegahan pernikahan di bawah umur. Itu berkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Ini deskripsinya sudah saya sesuaikan dengan eh, manajemen ASN. Kemudian juga berkaitan dengan smart ASN karena nantinya untuk mengantisipasi terjadinya pencegahan pernikahan di bawah umur itu kami memanfaatkan media sosial Oke. dan media Oke, edukasi sebentar. digital. Ini stop dulu ya. Ini biar 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 kita satu satu kesepamahaman dulu. Jadi yang pada deskripsi isu ini ya, jenengan fokusnya itu sumbernya. Sumbernya itu kan berat kalau penyelesaiannya mungkin nanti banyak yang menggunakan digital ya. Jadi ini kan Nggih. sumber isunya adalah kurang optimalnya upaya pencegahan pernikahan di bawah umur. Nah, maka sumber isu ini sumbernya itu dari manajemen ASN atau dari ASN yang smart ASN. Nah, Oh, sebenarnya nggih. nggih gitu ya. Jadi nggak jangan ini jadi kan nanti setiap isu dikaitkan dengan dua-duanya, Pak. Mboten, Bu. Oh Satu. enggak ya. Oh satu, nggih. Nggih, satu. Nanti Bapak dan Ibu ya untuk yang nomor satu nanti mungkin hampir sama ya tadi punya Pak Reza tadi ya yang punya Pak Reza tadi loh kan ada dua ya itu mungkin nanti bisa lebih dikuatkan ini lebih pada manajemen ASN atau pada smart ASN-nya. Ngoten nggih Pak? Oh, nggih, Bu. Ya, Nggih. oke. Walaupun penyelesaiannya ya tentunya kalau nanti kaitannya dengan penggunaan penyelesaiannya memang pakai smart ASN cuman isu permasalahannya ini sebenarnya pada mana? Pada tataran manajemen atau pada tataran smart ASN. Oke, lanjut Nggih. yang nomor dua. Oke, matur nuwun Bu masukannya. Oke, Untuk selanjutnya yang kedua isunya yaitu kurangnya upaya pencegahan terhadap kehamilan di luar nikah. Itu keterkaitan dengan manajemen ASN. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya fasilitas sarana dan prasarana di tempat kerja karena tempat kerja saya kebetulan itu masih bertempat di tanah pemerintah desa, Bu. Untuk bangunannya sudah milik Kementerian Agama, tapi tanahnya masih nyewa seperti itu. oh, Dan itu oke, juga menjadi isu yang sering dibicarakan di kantor juga. Itu berkaitan dengan manajemen ASN. Untuk yang selanjutnya yaitu isu keempat, belum optimalnya prosedur pelayanan kantor. Itu berkaitan juga dengan manajemen ASN karena memang prosedur pelayanan di kantor kami itu memang belum prosedural, tapi untuk saat ini masih proses untuk eh, dioptimalkan lagi pelayanannya terkait dengan pelayanan nikah dan rujuk dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah. Itu berkaitan dengan smart ASN karena akhir-akhir ini memang untuk KUA khususnya itu sedang menggaungkan yang namanya gas nikah. Gas nikah niku gerakan sadar pencatatan nikah, Bu. Nggih. oke. Terus itu sedang digencarkan. Kemudian identifikasi kelima isu tersebut dianalisis menggunakan APKL bahwa ketemu niki udah saya sesuaikan ranknya belum ding niki enten perubahan kemarin. Jadi untuk yang pertama yaitu kurang Oke. optimalnya upaya pencegahan pernikahan di bawah umur. Yang kedua kurangnya upaya pencegahan terhadap kehamilan di luar nikah. Dan yang ketiga kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah. Dari Oke. kelima isu ini kemudian kami tepis lagi menggunakan eh, analis isu USG. Ini sudah seperti ini dan selanjutnya kami analisis juga menggunakan diagram fishbone untuk sumber Oke, nggak usah dibaca Pak, permasalahan fishbone-nya Pak. dalam Bu Lanjut ke gagasan kreatif aja. gagasan kreatif niki Judulnya. sing niki napa Oke. sing Ya ini aja ini. nggih, untuk gagasan kreatif untuk memecahkan core isu yang saya pilih. Yang pertama yaitu melaksanakan perencanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kami konsultasi dengan kepala KUA dan penyuluh agama.
kemudian menentukan rencana kegiatan, dan yang ketiga menentukan materi kegiatan. Oke, Kemudian yang kedua yaitu menyusun bahan materi sosialisasi, konsultasi lagi karena memang setiap kegiatan itu saya rasa Pak Kepala nggak perlu tahu gitu, mungkin hanya sekedar nyuwun izin apa pripun bahasanya ya, gitu. oke, monggo boleh. Seperti itu. Kemudian memvalidasi bahan materi. Dan yang ketiga menentukan media yang akan digunakan untuk sosialisasi. Dan yang ketiga yaitu melakukan FGD. FGD itu berkaitan dengan rekan penghulu dalam satu unit kerja. Kalau kebetulan di kantor kami itu ada 3 penghulu, Bu. Jadi nanti melakukan FGD dengan Bapak Kepala KUA juga, dengan rekan-rekan sepenghulu, dan juga mengajak penyuluh, ini masih kurang, nanti saya tambahkan lagi. Oke, Terkait membahas materi dan sasaran sosialisasi, kemudian merencanakan pelaksanaan kegiatan. Setelah itu, melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran anak bahwa dampak dari pernikahan di bawah umur. Pertama yaitu tahapannya persiapan untuk semua pihak terkait untuk kegiatan sosialisasi, kemudian sosialisasi tentang dampak pernikahan di bawah umur secara langsung maupun melalui media sosial. Yang ketiga, memberikan pemahaman dan edukasi akan pentingnya pemahaman dampak buruk pernikahan di bawah umur. Dan yang terakhir, memastikan audien memahami dan memperoleh materi dengan baik. Kegiatan yang kelima yaitu evaluasi dan tindak lanjut. Untuk tahapannya yang pertama menilai sejauh mana pemahaman masyarakat tentang resiko dan dampak pernikahan dini setelah dilaksanakannya sosialisasi. Kemudian mengukur efektivitas metode penyampaian informasi. Terus yang terakhir yaitu mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi untuk rencana ke depan. oke, sekarang Terus yang targetnya. selanjutnya, untuk yang selanjutnya eh, Saya nggak tahapan-tahapan tahu. tadi yang sudah saya paparkan itu untuk yang pertama, kegiatan pertama melakukan rencana kegiatan edukasi dan sosialisasi itu berkaitan dengan orientasi pelayanan, akuntabel dan juga kompeten. Kemudian Oke, dampaknya ketika tidak dilaksanakan kegiatan tersebut yaitu yang berorientasi pelayanan, yang pertama kegiatan yang dirancang tidak sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak relevan, dan pendekatan yang kami lakukan tersebut tidak tepat sasaran. Kemudian yang berkaitan dengan kompeten yaitu perencanaan bisa lemah secara metodologis, tidak berbasis data, target peserta tidak jelas, dan indikator keberhasilan tidak terukur. Kemudian yang akuntabel apabila tidak dilaksanakan yaitu anggaran yang digunakan bisa tidak efektif, laporan tidak transparan, dan hasil sulit untuk ditanggungjawabkan. Untuk yang kedua, kegiatan kedua yaitu menyusun bahan materi sosialisasi. Itu berkaitan dengan kompeten dan adaptif. Kemudian analisis dampaknya ketika tidak dilaksanakan, maka materi tidak akurat dan tidak sesuai dengan regulasi. Kemudian materi kaku dan tidak menarik dan kurang efektif di era digital. Itu sesuai dengan nilai adaptif. Kemudian yang ketiga, melakukan FGD itu berkaitan dengan nilai-nilai kompeten dan kolaboratif. Karena FGD, ya, sami kayak punya Pak Reza tadi, kita berkolaboratif, bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang berkaitan, dan itu apabila tidak dilaksanakan maka tidak akan memahami materi dengan baik dan dengan regulasi yang ada, karena batasan usia perkawinan itu ada regulasinya gitu. Jadi biar eh, materi yang nantinya akan disampaikan itu sebelumnya memang kami sudah diskusikan dengan rekan-rekan di kantor. Kemudian yang keempat yaitu melaksanakan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan dampak negatif pernikahan di bawah umur. Itu berkaitan dengan kolaboratif, harmonis, loyal, dan adaptif. Ini empat, mboten napa-napa nggih Bu? Apa ada enggak apa-apa. ketentuannya berarti? Oh, nggih. Enggak. Yang penting itu ketentuannya itu apa namanya? Seluruhnya itu tercantum gitu ya. Seluruhnya tercantum, Oke. tapi monggo kalau itu terserah dengan pembagiannya monggo. Oh, oke.
Kemudian analisis dampak. Yang pertama, kegiatan koordinasi antar instansi sekolah atau masyarakat bisa kacau dan menimbulkan konflik atau duplikasi kegiatan. Itu berkaitan dengan harmonis dan kolaboratif. Kemudian kegiatan tidak fleksibel menghadapi perubahan di lapangan, misalnya perubahan jadwal, lokasi atau kondisi peserta. Itu adaptif. Kemudian pelaksanaan kegiatan bisa kurang komitmen, bekerja asal-asalan atau tidak peduli terhadap citra instansi berkaitan dengan nilai loyal. Yang terakhir yaitu evaluasi dan tindak lanjut berkaitan dengan nilai ASN berorientasi pelayanan dan akuntabel. Analisis dampaknya jika nilai tersebut tidak dilaksanakan atau tidak diterapkan yaitu hasil evaluasi tidak relevan dan masyarakat tidak merasakan manfaat dari kegiatan tersebut. Kemudian yang terakhir, sulit untuk mempertanggungjawabkan kegiatan kepada pimpinan atau masyarakat. Mungkin itu paparan singkat dari saya. Oke, Mohon koreksinya dan masukannya Bapak Ibu semuanya. oke, oke ya. Saya rasa cukup hanya tadi ya. Mungkin tambahannya adalah di deskripsi isunya mungkin hampir sama karena kemarin mungkin pada saat nyusun awal kan di deskripsi isunya itu nggak perlu disampaikan dampaknya. Jadi di deskripsi isu nanti boleh ditambahkan dampak jika kalau itu kan dampak di situ ya. Dampak jika isunya tidak diselesaikan nanti tambahkan. Nah di sini. Oke. Tapi nanti bentuknya Oke. deskripsi aja Pak. Nanti anu enggak terlalu banyak ya. Nanti isu per per satu isu nantinya dengan deskripsikan kondisinya seperti apa sesuai data dan fakta yang ada. Kemudian kalau tidak diselesaikan itu nanti dampaknya seperti apa. Gitu Pak. Oke. 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 Terima kasih Bu. Oke. Oke lanjut ya Pak. Monggo. Siapa? The next. Saya Bu. Oke, monggo silahkan. Pak Sukron. Nih, Dek, dek, ayo ben diserapi sih. ampun Oke, ketinggal dereng. sampun. Nggih. Nggih. Nggih, Bu. Jadi singkat mawon nggih, agak Nggih. panjang. Jadi ada 5 isu yang kami ambil. Jadi ini sudah kami deskripsikan. Jadi yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlunya kematangan usia pernikahan. Jadi hampir sama dengan Pak Fadil tadi. Terus yang kedua, belum optimalnya penggunaan aplikasi LCMIL bagi chatting sebelum pernikahan. Ini harusnya kolaborasi dengan BKBN, BKKBN atau PLKB. Terus yang ketiga, kurangnya integrasi sistem antar instansi. Ini juga sering terjadi karena kurangnya integrasi sistem antar UKUA dengan Dukcapil karena kasusnya pernah di sini ditipu tentang kematian istrinya. Jadi istrinya dibuatkan surat kematian palsu agar bisa nikah lagi. Terus yang keempat, belum optimalnya informasi layanan dan edukasi di KUA Sukoharjo. Ini yang menjadi core isunya kami di sini, karena dengan ini bisa maksimal nanti semua isu yang lain itu insya Allah bisa sedikit teratasi. Jadi yang kelima, belum optimalnya hubungan perkawinan. Jadi ini keterkaitannya dengan manajemen dana smart ASN, jadi ini tidak saya tebeli Bu. Jadi kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlunya kematangan usaha nikah, niki tentang manajemen ASN juga, yaitu tentang tentang apa itu? Oke, ngapunten, saya agak blank. Kalau lanjut gimana Bu? Ini yang smart ASN saya baca nembutan. Terus apa? Yang penting nanti ya sama kayak tadi ya. Jadi nanti masing-masing deskripsi isu ini sumbernya adalah dari manajemen ASN atau dari Smart ASN. Ngapain gitu, Pak? Bu. Jadi ini langsung lanjut mawon, langsung di ini Nggih. saya analisis dengan metode APKL.
Jadi ini eh, jadi yang pertama adalah belum optimalnya informasi layanan edukasi di KUA. Kenapa ini menjadi yang utama? Karena kalau ini bisa terselesaikan, bisa optimal, insya Allah seperti kesadaran masyarakat tentang perlunya kemenangan usia pernikahan, terus isu yang kedua belum optimalnya penggunaan LC-MIL, dan optimal dengan perkawinan, insya Allah sedikit teratasi. Jadi dari yang dari tiga yang teratas yaitu belum optimalnya informasi lain pernikahan, terus yang kedua kurangnya integrasi sistem antar instansi, dan yang ketiga kurangnya kesadaran masyarakat tentang perlunya kematangan pernikahan, kami tapis lagi dengan USG, dan masih yang pertama belum optimalnya informasi layanan edukasi di KUA Sukoharjo. Ini lanjut yang untuk Facebooknya saya baca buatan Bu, Langsung ke tabelnya aja, Pak. langsung tabel matrik Ya. nggih. Niki jadi yang pertama Saya mungkin nambahin sedikit ya untuk nggih, kegiatan. Ya, sebenarnya konsultasi dan melakukan konsultasi sama ya. Cuman kan kalau dengan kata kerja ya, ada me-an itu kan lebih jelas ya. oh Mungkin nggih, yang konsultasi nanti ditambahkan atau digantikan dengan melakukan konsultasi gitu, Pak. oh nggih, nggih, nggih. Sama juga sama yang di tahapan kegiatan gitu. Nggih. Jadi yang pertama konsultasi kepada mentor, minta izin Ya, tahapan kegiatannya, meminta izin, terus yang kedua konsultasi tentang rencana kegiatan dan menerima masukan. ya. Ini jadi ini kok kurang besar ini. Ya udah bisa kok, Pak. Oh, bisa lihat nggih. Jadi yang Nah, kedua, saya nggih, untuk keterkaitan nilai ini jenengan jangan apa ya, jangan terlalu umum gitu ya. oh nggih, Tetapi ketika misalnya, Pak, kegiatannya nomor satu mau apa? Ketika melakukan kegiatan konsultasi dengan atasan dilakukan dengan apa? Yang itu isinya nanti merujuk pada harmonis dan kolaboratif gitu, Pak. Nah, yang pertama nomor siji meminta izin ya, meminta izin menerima masukan, menunjukkan kemampuan atas ya, misalnya pada apa Pak ya, melaksanakan atau pada saat menerima masukan gitu ya. Jadi ada kaitannya antara pertahap kegiatan ini dengan ini loh Pak. Jadi oh nggih, misalnya ini, nggih, ini saya paham, maksudnya menunjukkan kemampuan profesional dan tanggung jawab terhadap arahan atasan ini kan pas saat menerima masukan toh. Jadi nggih. ketika menerima masukan dari pimpinan atau dari atasan, maka akan saya lakukan dengan penuh tanggung jawab kayak gitu Pak. Berarti langsung nanti per tahap nanti koresnya Ya satu. boleh pertahap, boleh Nggih. boleh gabungan, yang penting di dalam satu kegiatan itu. Oh nggih, nggih. Ya. Lanjut yang kegiatan kedua, membuat FGD. Jadi dengan pegawai KUA semuanya kita ajak untuk diskusi semua. Mhm. Jadi tahapannya yang pertama mengundang para pegawai KUA, yang kedua menjelaskan kegiatan. Jadi saya menjelaskan kegiatan saya dan menampung dan mendiskusikan ide-ide dari para pegawai semua. Ya, Yang sama ketiga ini harmonis dan kolaboratif ini ditunjukkan pada saat tahapan kegiatan yang kedua, nggih. nggih. Nggih, oke. Terus yang Oke, ketiga nggih. ini penyusunan materi informasi layanan dan edukasi. Jadi setelah dari FGD tadi kita membuat tim, terus kita lanjutkan penyusunan materi. Jadi ini kita ada tim untuk menyusun materi, untuk informasinya apa yang diguna apa saja, terus layanan edukasi apa saja yang penting untuk kita buat terlebih dahulu. Terus kegiatan
tahapan kegiatannya yang pertama membuat draft materi, untuk yang kedua menyusun materi yang informatif dan edukatif. Oke. Terus kegiatan yang keempat, pembuatan konten dari hasil penyusunan materi. Jadi nanti dari materi itu kita buat menjadi video atau poster atau narasi pendek nanti yang kita share di Di medsos. medsos, nggih. Dan Oke. kemarin juga dapat masukan dari mentor. Jadi harus ada yang dicetak, Mas. Jadi biar jelas karena tidak semuanya memakai medsos. Ya boleh, Terus nggak yang apa-apa. kelima, Nanti kayak kayak wujudnya kayak flyer gitu ya. nggih, Ya boleh ada Pak banner juga Sukron. nanti di KUA kita pasang juga, Bu. Ya. Terus yang kelima, ini sosialisasi informasi layanan. Jadi nanti semua, jadi dari yang kita share tadi, kita juga share kalau kita sudah punya WA, punya WA, kita sudah medsosnya sudah jalan, kita share lewat WA group atau broadcast WA. Terus juga membuat QR. Jadi nanti kita setiap membuat flyer atau apa, kita pasangi QR QR, code. barcode. Jadi agar bisa di scan, bisa lihat materi yang lain. Seperti itu Bu, kurang lebihnya. Oke. Oke Pak Sukron, nggih. Cukup hanya nanti mungkin dipertajam lagi pada tadi ya keterkaitan dengan nilai-nilai berakhlaknya ini tadi toh yang di Oke. tabel ini. Kemudian tadi yang terkait identifikasi isu ya nanti eh, untuk keterkaitan manajemen ASN dan smart ASN mungkin nanti serta ditambahkan per deskripsinya untuk dampaknya karena memang ini barusan tadi pagi dibahas di grup apakah di golongan 3 ini perlu memunculkan dampak ternyata perlu makanya alhamdulillah kalau yang ini sudah kalau kemarin yang periode 1 sempat suruh menghilangkan tapi itu dimunculkan lagi. Oke, matur nuwun Pak Sukron, yang lain Bapak dan Ibu. Saya Bu, Oke, silahkan Pak Faris. Oke. ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Terkait dengan yang pertama scanning isu, ada beberapa isu yang saya tampilkan di layar terkait dengan kondisi utamanya terkait dengan tusi saya yakni guru bahasa Inggris berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris di MTS Negeri 1 Brebes. Itu jika dianalisis itu merujuk kepada rendahnya kemampuan belum optimalnya penggunaan teknologi untuk yang pertama, dan yang keduanya ya ini kemampuan speakingnya rendah. Dari analisis ini saya membuat rancangan aktualisasi yang mengerucut kepada judul optimalisasi penggunaan aplikasi interaktif berbasis teknologi untuk meningkatkan kemampuan speaking siswa di MTS Negeri 1 Brebes. Jadi yang pertama, jadi ini menjawab dua hal. Yang pertama terkait dengan optimalisasi dan peningkatan kemampuan speaking siswa itu Ibu. Terus berkaitan dengan tugas hari ke-14, penyebabnya tentu ada beberapa faktor. Terkait dengan faktor itu masih jarangnya penggunaan teknologi yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru, terutama guru bahasa Inggris. Terus yang kedua, perangkat teknologi yang memang secara kuantitas itu belum tersedia banyak secara umum di madrasah. Terus secara lingkungan memang kecenderungan masih banyak guru yang enggan untuk menggunakan teknologi dengan berbagai alasan karena repot dan sebagainya. Terus ada beberapa gagasan pemecahan isu yang saya tawarkan, yakni yang pertama terkait dengan bagaimana menggali data terkait dengan kemampuan speaking anak, terus menyusun perangkat pembelajaran basis teknologi, membuat LKPD, melaksanakan pembelajaran, dan melakukan evaluasi serta rencana tindak lanjut. Yang
metrik ini saya tuangkan sebagai berikut. Yang pertama ya ini isu-isunya. Terus isu yang diangkat adalah belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Sehingga judul yang saya buat rencananya ini Bu, optimalisasi penggunaan aplikasi interaktif berbasis teknologi untuk meningkatkan kemampuan speaking siswa di MTS Negeri 1 Brebes. Oke, Pak, sebentar. Sebelum jauh ke sini ya, jenengan di RA-nya untuk identifikasi isunya sudah dikaitkan dengan agenda 3 belum, Pak? Sumber isu itu masuk pada Smart ASN. Belum sepenuhnya sih Bu, masih sebagian sepertinya. Sudah ada, Oke, Pak Faris. Dalam Bu, Untuk, aduh, untuk identifikasi isunya, tadi kan di teman-teman, di Pak Reza, Pak Sukron, tadi kan sudah menyampaikan bahwa masing-masing identifikasi isu itu harus kita cari sumbernya. Sumbernya itu berasal dari Smart ASN atau berasal dari manajemen ASN. Udah ada belum? belum Bu. Nah, ini nanti jenengan revisi ya. Nanti nggak usah tugasnya ini nggak usah direvisi. Nggih, nggih Bu, nggih siap. Ada rancangan aktualisasinya jenengan nanti yang di bagian identifikasi isu. Kemudian terkait kalau saya kok daripada bingung toh Pak. Ini kan jenengan itu kan sebenarnya kan untuk optimalisasi penggunaan teknologi ini malah justru nanti kan mau jadi obatnya toh Pak. Nggih, betul Bu. Nah, kalau ini mau jadi obatnya, isu yang diangkat sing iki wae yang daripada jenengan bongkar akeh Pak. Mbung kok piye carane jenengan APKL kalau USG ne kayak nilai tertinggine pada belum ini yang terkait anu kemampuan speaking siswa. Berarti di poin speaking siswanya aja ya Bu. Iya, lah mengko gagasan kreatif jenengan nganggo sing pemanfaatan aplikasi interaktif berbasis teknologi karena di judul itu kan yang muncul kan nggak masalah semua nih. Yang muncul itu kan sebenarnya adalah permasalahan serta idenya apa. Karena di sini kan isu yang diangkat belum optimalnya ini terus apa gagasan kreatifnya nggawe aplikasinya. Nek menurut saya mending judulnya tetap nggak apa-apa Pak, tapi isu yang diangkat isu tentang speaking siswanya aja. Oh, nggih. Siap. Ya, gitu ya. Isu tentang speaking siswanya nanti dicari. Kira-kira kemampuan speaking siswanya rendah itu dari mana gitu kan? Bisa nggak kalau misalnya dari manajemen ASN-nya? Ada nggak kaitannya? Nah, bisa saja ya, mungkin dari sisi, oh lah piye Bu, wong misalnya ini, kan saya juga nggak tahu ya. Misalnya ternyata ada guru itu ya, ada guru yang misalnya background-nya tidak dari bahasa Inggris, berarti kan itu ada kasus di situ di manajemen ASN. Ini contoh ya. Maka artinya ketika jenengan mendeskripsikan setiap isu ini, nanti selain dibuat tabel, nanti bisa dideskripsikan sebenarnya opsional sih. Mau jenengan bikin tabel boleh, mau bikin deskripsi boleh, yang penting menunjukkan bahwa isu tersebut itu bersumber dari manajemen ASN atau dari Smart ASN. Ngoten nggih Pak Faris? Nggih Bu, nggih. Oke, oke. Oke, kemudian ke bawah. Ini Nah, beberapa kegiatan-kegiatan yang eh, direncanakan untuk menjawab terkait ya, dengan tadi. kalau ini tidak masalah, mestinya kan tentunya kan ketika jenengan kan nggak mungkin memakai namanya kegiatan pembelajaran mesti diawali dari identifikasi dulu, oke? Betul. Nah terus iki, nah iki kok ono komitmen mutu bareng, ra enak lho Pak. Keterkaitan substansi mata pelatihan itu loh Pak. Keterkaitan substansi mata pelatihannya ojo mau ditulisi kok ngono tok Pak. Oh, lebih didetailkan lagi Bu. Didetailkan lah nopo toh kok jenengan iki kok iso menganggap bahwa kegiatan identifikasi kebutuhan pembelajaran iki terkait akuntabel terus berorientasi pelayanan loyal iki kondi. Nah, misalnya saat saya melakukan analisis hasil belajar, saya lakukan dengan apa ya, dengan terukur ya, yang terukur. Maka di situ kan ada
akuntabel. Ketika melakukan proses wawancara, saya lakukan bersama-sama dengan rekan guru saya dan siswa, maka di situ ada kolaboratif. Gitu nggih, Oh, nggih. Nggih, Pak Bu, nggih. Faris ya. Oke. Kemudian, oke, ini kalau visinya apa sih Pak? Visi madrasah jenengan Pak? Visi madrasah itu terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Tuh. Oke, nanti ini kan kalau bisa ya ini kan saya baru lihat dua ini misi semua ya. Yang ke bawah misi misi juga Pak. Misi, Bu. Oke, nanti ditambahkan Pak visinya lah Pak. Oh, nggih. Nggih, Nah, nggih. karena kan sebenarnya misi itu kan juga jabaran dari visi kan. Oke, ya ditambahkan visinya nggih. Nggih, nggih. Oke, nanti Meskipun sama meskipun secara anu kan bahasa visi masih lebih umum, Ibu. Nggak apa-apa ya, Bu. Pak. Pripun Pak Faris? Enggak, maksudnya kalau kalau memasukkan kata-kata yang ada di visi kan itu menurut saya masih terlalu umum, Bu. Nggak Oh, apa-apa Pak. nggak apa-apa, nggih. Kan, kan nanti jenengan bisa lihat sebenarnya misi yang jenengan tuliskan ini itu jabaran dari visi yang mana. Kan Oh, nggih. kan kan misi itu kan sebenarnya kan cara untuk mencapai visi itu Betul, melalui betul. apa gitu toh Nggih, nggih. nggih. Itu nggih Pak. Nggih, Kan nggih, itu Bu. nanti jenengan juga masih harus menguraikan yang keterkaitan substansi mata pelatihannya Pak. Siap, Bu. Ibu, siap. Oke. Oke, mungkin itu Pak Faris. Terima kasih. Nggih. Oke, next siapa? Saya, Bu. Oke, Ah, monggo saya, Bu. silakan Pak Yogo. G, izin share screen, G, Bu. Ya, oke. Nanti fokus pada Ah, identifikasi isu kaitan dengan manajemen ASN, kemudian nanti langsung pada matrik, nggih. Oke. ah, terima Ya, kasih, Bu. oke. Sudah muncul? Udah. Sudah muncul, G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, langsung saja, singkat waktu, langsung ke deskripsi isu. Ini ada 5. Yang pertama, belum optimalnya sistem digitalisasi di Kawah Gayam Sari. Dan untuk isu ini masuknya ke dalam Smart ASN. Smart Ya, ASN. Yang kedua adalah belum memadai belum tersedianya sarana dan prasarana KUA Gayam Sari. Masuknya dalam manajemen ASN. ya. Oke. Yang ketiga adalah belum efektifnya administrasi pengajuan permohonan kehendak nikah di KUA Gayam Sari. Ini masuknya ke dalam manajemen Ya, ASN. Pak, stop saya ojo Pak. Unggah ke sithik, mek tak duduhke koncone jenengan. Wes stop. Ini punyanya Pak Yogo ini kan dia modelnya pakai eh, dideskripsikan atau dinarasikan ya nggak pakai model tabel-tabel. Dan nanti Bapak dan Ibu ketika mendeskripsikan isu kalau keterkaitan yang dengan manajemen ASN atau smart ASN mau ditabel boleh karena nggak ada ketentuan. Mau dibikin deskripsi silahkan. Tapi munculkan ini yang dituliskan Pak Yogo. Dampak Dampaknya seperti apa jika permasalahan tadi ya nanti tidak kita selesaikan ya. Nanti ditambah dampak nggih. G, sampun Bu ini Bu. Ya yo nggone jenengan we maksudku tak Nih, duduhke koncone piye to jenengan iki. siap, siap, siap. Lanjut G Bu, Oke, ya lanjut. lanjut. Yang keempat, belum efektifnya standar pelayanan di KUA GM Sari. Ini masuk dalam manajemen ASN. Dan ini dampaknya. Sudah. Ya, Yang kelima adalah belum optimalnya sosialisasi persyaratan administrasi pernikahan di KUA GM Sari. Maksudnya Smart ASN. Terkait berarti sosialisasi melalui media sosial. Kemudian di sini analisis isu langsung saja ya, langsung ke analisis APKL ya, dan yang mana nih ada dari 5 isu ini nilai prioritas yang paling besar adalah belum optimalnya sistem digitalisasi di KUA Gayam Sari. Ini emang request dari mentornya Bu, bahwasanya mengangkat isu ini. Kenapa? Karena sesungguhnya sudah ada sistem digitalisasi tapi belum optimal. Seperti itu Bu. Jadi saya di disuruh untuk mengoptimalkan sistem ya, digitalisasi kalau saya itu sendiri. Langsung saja dari APKL itu dari 5 terpilih 3 tadi, 3 prioritas tertinggi. Yang pertama belum optimalnya sistem digitalisasi, kemudian belum efektif administrasi, pengajuan permohonan kehendak nikah,
dan belum memadai, belum tersedia sarana dan prasarana KUA. Dan di sini tetap yang paling urgent, yang paling solusi dan growth itu adalah belum optimalnya sistem digitalisasi. Ya, Seperti itu, Bu. ya. Argumentasinya di sini, kenapa demi proses layanan yang kurang efisien, tinggi resiko kesalahan dan duplikasi data, beban kerja ASN menumpuk, terhambat implementasi program digitalisasi Kementerian Agama dan rendah kepuasan masyarakat. Nah, ini analisis Fishbone-nya dari material, metode, milieu lingkungannya itu intinya adalah belum optimalnya sistem digitalisasi di KUA GM Sari itu sendiri. Langsung saja ke matrik, G. Ya. Langsung ke matrik rancangan. Di sini yang sebagaimana yang tugas agenda, berarti agenda 15 yang terakhir kemarin, Ibu. Mm-mm. Itu saya ada 6 kegiatan. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan kepala dan staf terkait di KUA Cek, Pak. terkait. Pak, iki sing kaitannya substansi mata pelatihan agenda 3 yang matriknya dibuang wae, Pak. Ini dibuang semua, Bu. Iya, nggak usah. Karena Oke, memang siap. agenda 3-nya itu lebih ke tadi ya, ke sumber isu tadi dan ke gagasan kreatifnya. Oke, siap, Ya Bu. nanti Ya, dibuang ya, dan nanti aja nggak apa-apa. Ya jadi oke. nanti kita pakai tabelnya yang isinya itu nomor, kegiatan, tahapan, output, kemudian keterkaitan dengan nilai core value ASN berakhlak atau agenda 2 sama kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Nah, itu Hmm. satunya. Nah, kegiatan pertama akan koordinasi dengan kepala KUA dan staf. Jadi saya itu mensosialisasikan tentang penyusunan perencanaan pemasangan QR code dan digital form. Jadi untuk mengoptimalkan digitalisasi di KUA Gamsar itu saya mau pemanfaatan QR code dan digital form. Nah, ini ASN-nya berorientasi pelayanan. G. Itu Hmm. langsung saja. Terus ada itu yang pertama, yang kedua kompeten, ketiga kolaboratif. Hmm. Dan itu seperti itu. Yang mana melakukan koordinasi itu tahapan kegiatannya mengusulkan dan membahas agenda rapat koordinasi, menyusun rancangan kerja dengan mentor, menetapkan rancangan kerja yang sudah dibuat, ini adaptif, menyampaikan undangan rapat koordinasi, itu kolaboratif. Nah, jadi outputnya dari Untuk masing-masing outputnya itu. anu aja nggak usah ditulisi bukti fisik ya. Langsung aja sih sebentar. Outputnya itu misalnya yang nomor 1. Oke, Ya, ide-ide untuk outputnya penyusunan. tentunya ya outputnya apa ya tulisnya aja dokumentasi kegiatan dan notulensi karena kan nanti untuk ide-ide penyusunannya kan nanti akan muncul di nggak usah ditulisi hasil ide bukti itu nama malah kakean bingung Pak. Sehingga Siap, langsung siap, Bu. pada hasilnya aja berarti nanti ada notulensi kehadiran notulensi koordinasi ya notulensi kingko ya isinya tentang ide-ide dan apa itu kan nanti munculnya di situ. Siap. Ini saya hapus nih, Bu. Nah, Oke, jadi patokan. Oke, saya lanjut nih, Bu. oke, Nah, kemudian tadi itu sudah menyampaikan undang rapat. Saya menyiapkan bahan rapat berupa PPT. Ini kolaboratif, kolaboratif dan hasil materi rapat, slide materi rapat. Dan juga menyiapkan bahan PPT itu core values-nya kolaboratif, kompeten, dan adaptif. ya, Kemudian melaksanakan rapat koordinasi di situ, core values-nya kolaboratif, kolaboratif, nah, baru kolaboratif, Bu, karena emang kan rapat ya, Bu. Mungkin nanti saya tambahkan harmonis, Bu, nanti, Bu, sebagai yang ya, masukan tadi ke Pak Reza. ya, oke, Kemudian membuat dan mendistribusikan notasi rapat. Ini core values akuntabel, jadi bertanggung jawab transparan seperti itu, Bu. Di analisis dampaknya sudah saya tuliskan ini, Bu, banyak sekali, Bu. ya, Nah, nah, intinya seperti itu, saya sudah tuliskan analisis dampaknya sesuai dengan eh, core values yang saya angkat. Seperti itu, Bu. ya, Kemudian yang kedua, melakukan perencanaan daftar sistem dan platform digital yang akan disederhanakan aksesnya. Tahapan kegiatan yang pertama, konsultasi dengan kepala KUA, core values-nya berorientasi pelayanan, ya, nggak usah kolaboratif. dibaca semua Pak, turun ke bawah nanti tidak temennya nggak kebagian, Ya, oke, identifikasi terus, layanan KUA dengan menentukan jenis layanan sistem digital yang akan dilakukan penyediaan aksesnya, kemudian melakukan koordinasi review dan finalisasi dengan kepala KUA.
terkait jenis layanan sistem digital yang akan dilakukan penyediaan aksesnya. Ini ada analisis dampaknya sama saya tulis sesuai dengan core values yang angkat. Kemudian Ya. tiga, menyederhanakan sistem layanan dengan penggunaan QR code. Tahapan kegiatannya membuat QR code dari sistem dan layanan digital yang telah didaftarkan, kemudian melakukan validasi akses terhadap QR code, kemudian pencetakan dan pemasangan QR code. Nah, ini adalah dampaknya sesuai dengan core values yang saya angkat di sini. Keempat, membuat digital form untuk layanan yang masih menggunakan kertas. Nah, jadi tujuan digital form ini untuk paperless, Bu. Ya, jadi Hmm. saya buatkan digital form. Yang pertama, merancang instrumen pertanyaan untuk digital form. Kemudian review draft instrumen dengan kepala KUA, kemudian revisi dan finalisasi draft instrumen. Kemudian setelah itu pembuatan digital form. Setelah pembuatan digital form baru di sini direview kembali, review digital form dengan kepala KUA, kemudian nanti kalau misalnya ada perbaikan revisi kembali dan finalisasi draft digital form. Nah, ini adalah dampaknya sesuai dengan core value yang saya angkat. Yang kelima, sosialisasi penggunaan QR code dan digital form. Tahapan kegiatannya melakukan koordinasi dengan kepala KUA atau mentor. Yang kedua, membuat dan menyebarkan undangan kepada staf KUA. Ketiga, menyiapkan bahan untuk sosialisasi berupa PPT. Yang selanjutnya, melaksanakan sosialisasi. Nah, ini untuk rapat sosialisasinya sudah saya bacakan. Ini analisis dampaknya sesuai dengan core value yang saya angkat. Keenam, sama dengan Pak Reza itu monitoring pelaksanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan program. Dan ini juga masukan dari Bu Katang kemarin pada sinkronus sebelum di agenda 3. Yang pertama, untuk monitoring pelaksanaan evaluasi hasil pelaksanaan program, yang pertama memantau pengguna QR code dan digital form, waktu efisiensi proses, masukan dan kendala pada Google Spreadsheet. Jadi monitoringnya lewat Google Spreadsheet. Kemudian koordinasi dengan Kepala KUA tentang instrumen evaluasi pelaksanaan program, kemudian revisi instrumen evaluasi pelaksanaan program, kemudian mengambil data evaluasi pelaksanaan program, menganalisis dan membuat laporan evaluasi pelaksanaan program. Nah, ini yang terakhir, Bu. Yang lain adalah menganalisis dan membuat laporan evaluasi pelaksanaan program. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dan perhatiannya pada Bapak dan Ibu semuanya. Jika ada koreksi atau masukan dan saran, eh, itu saya perlu. Monggo, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Yoko. Pak, ini kira-kira ini Pak, kalau saya lihat jenengan itu ketika apa namanya, ketika menyusun langkah per kegiatannya kan banyak sekali ya. Oke. Ini menyulitkan jenengan nggak saya tanya, bisa nggak jenengan langkah kegiatan dari nomor 1 sampai 6, ini nek jenengan lakukan sesasi kira-kira ini jenengan repot lah. Kalau Buatan, jenengan Bu. ada yang enggak ya, Enggak, Bu. enggak, oke. Karena gini, sebelum saya mengangkat judul ini, jadi saya itu punya, sebelum saya itu konsultasi dengan mentor, saya itu sudah menyicil, Bu. Jadi kan saya kan mau latsar, jadi saya memantau apa sih yang kurang di KUA GM Sari itu yang saya bisa lakukan. Nah, saya itu ya QR code itu yang saya proses dan juga saya sudah Ya, konsultasi enggak, maksud dan saya ini loh Pak, setiap misalnya jenengan ya tadi di tahapan nomor 5 kan konsultasi meneh apa meneh. Karena nanti itu jenengan per tahap kegiatan nanti itu akan jenengan apa ya, bukti fisiknya kan ditunjukkan, kemudian nanti Iya. untuk dokumennya juga banyak. Kalau jenengan bisa melaksanakan ya nggak apa-apa. Ini hanya memastikan saja gitu Pak Yogo. Siap, siap, Bu. Maaf ya, ini Insya Allah. saya sambil nyambi ini sambil dengarkan Siap, penyamaan siap, persepsi nggih. siap, Ya siap, mungkin siap. kalau ada Jadi untuk ini, Bu, untuk memastikan saya insya Allah bisa, Bu. Untuk karena apa? Karena kan ini terkait dengan instrumen yang saya angkat digital form kan ini kan akan disebar, Bu.
Makanya kan saya sering koordinasi dengan Pak Kepala. Sekiranya ke Pak Kepala itu dengan saya menyodorkan instrumen untuk digital form itu kurang pas atau ada masukan kan itu kan lebih baik seperti itu, Bu. Ya, oke ya. Oke, Pak, nggak Ya. apa-apa, Pak. Yang penting nanti jenengan punya pegangan pertahapan kegiatan, nanti jenengan jangan lupa ambil dokumen-dokumennya yang sesuai dengan hasil bukti fisik sehingga nanti besok pada saat pelaporan LA no problem, semua tahapan sudah dilakukan. Gitu nggih, Pak Yogo? Siap, Bu. Matur nuwun, Oke, Ibu. Saya oke, matur saya nuwun. saya stok nggih, Bu. Oke, Nggih, oke, monggo. lanjut Pak Nanda. Nanti habis Pak Nanda mungkin Bu Asih yang lain yang belum sempat nanti saya beri kesempatan pertama nanti besok di hari Senin nggih. Oke, monggo Pak Nanda silahkan. Nanti habis itu Bu No itu ya. Izin share screen ya, Bu. Share screen bisa. Oke. Sudah terlihat nggak, Bu? Ampun, ampun. Oke. Eh, Sebenarnya jabatan saya guru matematika, tapi sampai saat ini belum pernah masuk kelas nih, Bu. Jadi lebih sering di itu di tempat kurikulum. Nah, Oke. oke. Di sini saya ada 5 isu. Yang pertama, belum tersedianya media penampil jadwal digital khusus guru dan siswa. Ini termasuk Smart ASN. Alasannya di sebelahnya. Terus yang kedua ada kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih rendah, manajemen ASN. Terus yang ketiga kedisiplinan hadir siswa di jam rawan yang siang niku manajemen ASN. Lalu yang keempat kegiatan ekstrakurikuler kurikuler belum berjalan efektif, manajemen ASN. Dan yang terakhir kedisiplinan siswa dalam kebiasaan pagi, Asmaul Husna. Nah, juga nih manajemen ASN. Lalu di bawahnya ada macam-macam bukti pendukung. Yang pertama nih Ki, belum adanya jadwal khusus siswa. Saya Ya, wawancara Pak kepada ini guru. ini data pendukung untuk mendeskripsikan isunya ya. Nggih, Oke Bu. Pak, turun langsung aja Pak. Langsung nggih. Oke, ke dari isu itu, nah ini tapisannya, Nggih. oke. Tulisannya niki yang di peringkat satu itu belum adanya jadwal khusus guru dan siswa. Terus yang kedua kemampuan pencahayaan masalah matematis masih rendah dan yang ketiga disiplinan hadir siswa dalam jam rawan juga masih rendah. Lalu ditapis lagi dengan USG. Hmm. Nah, tetap yang pertama niku belum adanya jadwal khusus guru dan siswa gitu, Bu. Nah, isu yang diangkat belum tersedianya media penampil jadwal digital khusus untuk guru dan siswa. Maksudnya seperti ini, Bu. Kan saya ini ada jadwal yang dikasih dari Wakakurikulum. Ya, Nah, setiap guru itu cuma ngasih-ngasih nih, Bu, ngasih stabilo, stabilo, stabilo gitu. Jadi kalau mau ngajar di bawah, mau ngajar di bawah. Nah, saya inginnya nanti ada QR code di scan, nanti guru ini ngajarnya hari ini apa aja. mau Terus, langsung kayak nggih, direkap gitu ya. nggih direkap nggak seperti ini Jadi gitu, Bu. misalnya langsung saya itu ngajari Senin jam 10, engko dina Nggih, Selasa jam 7, ngoten nggih. nggih begitu, Bu. Nggih, nggih. Baik. Nanti jenengan nganu ya Pak, perkuat di awal itu karena kan ini memang kalau ini kan memang kerjaannya kurikulum ya. Nggih, Ya ini hampir sama mungkin dengan Pak Reza tadi ya. Kalau beliau kan dosen tapi juga lebih di perpustakaan dan jenengan podo guru tapi ro ngajar tapi jenengan yang nggone kurikulum kan gitu nggih, loh. Nanti nggih, jenengan tambahkan ada tugas tambahan membantu yang di bidang kurikulum. Nggih. nggih, nggih, nggih. Matur nuwun, Bu. Nggih, Terus lanjut Pak. niki fishbone-nya nggak usah nggih, Bu. Nggih, nggak usah Pak. Nggak usah, nggih. Tapi nanti ini masih singkat-singkat core value-nya, Bu. Oh ya. Ya, kegiatan tahapannya seperti eh, di yang Tiaga Rajan itu yang 4D ini, Bu. Pengembangan 4D yang pertama koordinasi. Koordinasi nanti dengan kurikulum, wali kelas, dan TU. Terus proses distribusi akses jadwal. Terus kebutuhannya apa saja guru gitu. Nah, siswa juga nanti kebutuhannya apa saja. Terus outputnya nanti laporan hasil masalah dan kebutuhan. Niki core value-nya masih singkat, Bu. Belum itu Oke, nggih. oke, oke. Nanti ini yang sebelah sini juga dihapus nggak, yang substansi agenda 3 ya, Bu. Nggih. Terus kontribusi visi misi juga belum dijabarkan, baru sinergi mandiri seperti itu. Karena visi misi visinya cuma seperti ini, Bu. Generasi mandiri tangguh unggul sinergi ala karimah gitu. Mungkin ditambah misi namun Ibu, Bu. Ya,
Visi, Oke, ya nanti nambah tambah oke, misinya, oke. oke. Terus yang kedua penyusunan SOP. Terus yang ketiga ini mengikuti sama Nanti Pak. sama ya Pak pada kontribusi terhadap visi misi jangan disingkat-singkat gitu Oke, ya. oke, Nanti di bold aja. oke, oke. Nanti ada keterangan di bawahnya nih, Bu. Oke. Oke. Lalu yang keempat, uji coba terbatas. Nanti aplikasi itu nanti uji cobakan ke satu kelas. Kelas saya wali kelas, nanti dimasukkan ke wali kelas, langsung dua guru. Dua guru nanti mungkin waka kurikulum sama guru matematika gitu, Bu. Oke. Terus yang kelima nanti uji coba lapangan penuh. Nanti dibagikan ke semua guru dan seluruh siswa. Terus yang terakhir, diseminasi inovasi. Nanti membuat video tutorial agar nanti sekolah lain atau eh, instansi lain bisa memakai gitu seperti itu Bu. Oke. Ya, mungkin sekian Bu. Oke, ya ini luar biasa nih Ya, Pak Muda. Nanti kalau ini berhasil itu ya bisa dipakai di madrasah lain. ya, Bahkan ya nanti bisa apa namanya mungkin nanti kan dari hasil diseminasi inovasi mungkin ada hmm, masukan-masukan dari orang lain ya nanti bisa menguatkan atau menambahkan di bagian nanti di bab terakhir besok ya ketika di ya Bu. LA kan nanti jenengan kan masih akan diminta rekomendasinya apa. Oke, Ya matur Bu. nuwun Pak Nanda. Ya, matur Oke, nuwun, Bu. ya cukup nanti Ya, diuraikan untuk core value untuk oh kemudian itu Pak, sing substansi ya agenda Pak. tiganya guang wae ya Pak. Ya, ya Bu. Oke, Ya, lanjut Bu matur Nok nuwun. AC. Oke, Wes, matur nuwun Pak Nanda. ya. Stop. Ada rancangan tidak perlu jelaskan satu-satu. Insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah familiar dengan form ini. Jadi ada poin-poin yang menjadi bahan penilaian. Yang pertama tentang kepatuhan. Apakah itu sudah muncul? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya terdengar jelas ya, Bu? Suaranya kurang keras sih, Bu Nok. Oh, nggih. Volumenya digede kayak gitu apa? Nggih. Nah, Itu misalnya nggak pakai itu dan pakai pakai headset sih. coba headsetnya dilepas. Headsetnya Ini dilepas. soalnya sambil tes ya. Besok kalau Bapak dan Ibu itu paparan untuk ujian seminar kan juga online ya. Nanti kalau ya itu suaranya kecil banget soalnya. Iya, ini lagi agak sakit, Bu. Iya. Mohon maaf, nggih. Ini untuk deskripsi isunya, saya mengambil 5 isu. Yang pertama, belum optimalnya penggunaan media digital interaktif dalam pembelajaran akidah akhlak di Min 3 Boyolali. Ini termasuk ke dalam Smart ASN. Terus yang kedua, kurangnya kedisiplinan siswa dalam mengikuti kegiatan keagamaan sebagai bentuk pembinaan karakter di Min 3 Boyolali. Ini masuknya ke manajemen ASN. Dan yang ketiga, belum optimalnya program bahasa santun atau berbahasa Jawi untuk meningkatkan karakter siswa dalam berkomunikasi di Min 3 Boyolali. Ini juga masuk ke dalam manajemen ASN. Terus belum optimalnya pemanfaatan majalah dinding kelas sebagai media ekspresi dan penguatan nilai akidah akhlak siswa di Min 3 Boyolali. Ini juga manajemen ASN. Dan yang terakhir, isu yang kelima, belum optimalnya program literasi untuk meningkatkan minat dan kebiasaan membaca siswa secara bermakna di Min 3 Boyolali. Ini masuk ke Smart ASN. Ini sebenarnya saya bingung, Bu, Smart ASN atau manajemen ASN, deh. Kalau yang literasi. Untuk program literasi ya, kalau untuk program literasi ini kan lebih pada program-program yang ada di madrasah ya. Nggih. Masukkan ke manajemen ASN aja, Bu. Oh, nggih, manajemen, Bu. Makanya saya perbaiki lagi. Oke. Kemudian untuk yang analisis APKL-nya, ini yang pertama di peringkat 1 ada belum optimalnya penggunaan media digital interaktif dalam pembelajaran akidah akhlak. Yang kedua,
Belum optimalnya pemanfaatan majalah dinding kelas sebagai media ekspresi dan penguatan nilai-nilai akidah akhlak siswa. Kemudian yang ketiga, kurangnya kedisiplinan siswa dalam mengikuti kegiatan keagamaan sebagai bentuk pembinaan karakter. Lalu di analisis USG-nya, ini yang nomor satu masih tetap belum optimalnya penggunaan media digital interaktif dalam pembelajaran akidah akhlak di Min 3 Boyolali. Saya mengambil yang ini Bu, berarti yang belum optimalnya penggunaan media digital. Kemudian untuk responnya, penyebabnya ini ada beberapa faktor sudah saya tuliskan di sini dan juga dampaknya. Terus langsung ke rancangan apa Bu? Untuk rancangan kegiatan yang pertama membuat rancangan kerja terkait pembelajaran dengan media digital. Ini konsultasi dengan mentor, kemudian menetapkan materi dan medianya yang akan digunakan, lalu menyusun rencana pembelajaran. Untuk outputnya, dokumentasi dan notulensi hasil konsultasi. Untuk keterkaitan substansi, agenda 2 ini nilai kolaboratif karena kerjasama dengan mentor. Untuk analisis dampaknya, jika tidak diterapkan, maka pembelajaran tidak akan optimal sehingga siswa tidak mendapatkan layanan pendidikan terbaik sesuai kebutuhannya. Yang kedua, perencanaan perencanaan pembuatan modul ajar akidah akhlak. Sini langkah-langkah tahapan kegiatannya mencari dan mengumpulkan referensi, kemudian mengkoordinasikan konsep modul ajarnya dengan wakakurikulum dan rekan guru atau rekan sejawat. Kemudian pencetakan modul ajar. Untuk outputnya berarti modul ajar akidah akhlak. Nilai Sebentar nanti akhlaknya saya tambahkan Bu. Nanti rencananya jenengan bikin modul ajarnya sudah memasukkan pembelajaran mendalam belum ini? Kalau bisa ini. ya udah ya, karena kan ini berlaku pembelajaran mendalam ini kan sudah berlaku secara nasional soalnya. Oh, nggih, Bu. Nanti ya, oke. Kemudian yang ketiga, ini untuk pembuatan media pembelajarannya. Saya rencananya menggunakan audiovisual, Bu. Karena kan kalau akidah akhlak itu kan ranahnya abstrak semua ya. Maksudnya biar untuk siswa MI itu perlu biar agak konkret gitu, untuk mudah dipahami. Ini tahapannya mencari referensi untuk membuat media pembelajaran, kemudian koordinasi dengan wakakurikulum dan rekan guru. Outputnya berupa media digital pembelajaran. Nilai berakhlaknya adaptif. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran dengan media digital berupa audiovisual. Tadi setelah dibuat medianya baru dilaksanakan pembelajaran. Di sini ada tahapan-tahapannya, kemudian outputnya berupa proses pembelajaran yang sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun tadi. Untuk nilai berakhlaknya kompeten, guru mampu melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan media pembelajaran yang menarik dan inovatif. Untuk yang terakhir, kegiatan terakhir, evaluasi media pembelajaran. Ini saya juga agak bingung, Bu. Untuk evaluasi itu yang, kan saya mengambilnya medianya. Itu berarti yang dievaluasi medianya atau proses pembelajarannya. Evaluasi ya, mungkin gini. Jadi mending refleksi pembelajaran aja. Nek Berarti, jenengan evaluasi media, angel kok, susah. Nek refleksi kan nanti anak-anak bisa ditanya refleksi pembelajaran terkait penggunaan media. Misalnya, ya, dengan penggunaan media saya lebih paham atau apa oh, gitu. okay. Ya, Berarti gitu ya. ini refleksi apa Nah, tadi, Bu? refleksi pembelajaran aja. Pembelajarannya. Okay. Kalau evaluasi media pembelajaran itu kudune kayak nek zaman jenengan gaya media ini apik pura iki jenengan kudune dadak golek ahli media kan ngono. Ya, Bu. Nah, mending direfleksi pembelajaran aja nanti refleksi pembelajarannya terkait materi, terkait media yang mbok pakai.
Nanti kan modelnya ini siswa kelas berapa, Bu? Kelas, insya Allah kelas 4 sih. Oh, kelas papat kan wis iso. Hmm. Oh, dan jangan kayak Kalau puisi nggak kelas internet, 5. kalau nggak kayak Nggih. bintang-bintang, misalnya medianya, misalnya apa ya kaitannya materi apa lah ini, dengan bantuan media apa yang mbok gawe saya lebih paham tentang apa. Kalau bocahnya kok kan kayak Hmm, bintang. Apa gitu. mbok kayak smile ngono kita, Bu. Smile, sedih, biasa ngono kuwi nggak apa-apa, Bu. Itu kan masuk di refleksi pembelajaran. Nggih, Bu, matur nuwun, Nggih, Bu. gitu nggih. Nggih. Oke, baik Bapak dan Ibu ya. Terima kasih. Nanti untuk yang belum ya, besok Senin pagi nggih, tadi saya sudah info ke Mas Wandi ya untuk kita nanti karena infonya sudah valid ya, nanti hari Rebo sama Kamis. Memang saya juga belum tahu pembagiannya, tetapi nggak ada salahnya ya kita nanti Selasa pagi paparan lagi supaya nanti Bapak dan Ibu bisa segera fokus. Ini juga RA-nya sudah diselesaikan, nanti tetap fokus untuk revisi-revisi sedikit nanti kalau ada hasil dari paparan teman-teman plus nanti persiapan untuk menyusun bahan paparannya. Gitu nggih. Ketemu lagi nanti dengan saya Senin pagi jam 8 ya plus minus kalau saya apelnya cepet yo jam 8 iso mulai, tapi kalau apelnya rodok suwi ya engko jam 8 mundur sithik. Gitu nggih Bapak dan Ibu. Siap, Ibu. Mohon bimbingannya, Nggih. Ibu. Nggih. Terima kasih Bapak dan Ibu ya. Monggo waktunya bisa segera diperbaiki gitu ya untuk tadi masukan-masukan dari hasil teman-temannya juga tadi ya. Jadi tadi proses review dari RA atau penugasan hari ke-13, 14, 15 tidak hanya untuk masing-masing individu tetapi nanti monggo bisa diikuti oleh teman-teman yang lainnya. Ada Bu Ferry. Itu ya Bapak dan Ibu ya nanti hari Ya. Senin insya Allah kita ketemu pembimbingannya tak ajukan Mbak sehari biar eh khawatirnya nanti nek dapat jadwal seminarnya Rebu nggak kesusu-susu. Oke ya Bapak dan Ibu terima kasih. Monggo nanti bisa segera merevisi untuk RA-nya. Untuk penugasannya tidak usah direvisi, cukup itu saja di BLC nggak masalah. Karena memang proses belajar ini kita lakukan ya untuk perbaikan rencana apa rancangan aktualisasinya. Oke, itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai berjumpa lagi nanti di hari Senin pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon izin, Bu, untuk tugas hari ini berarti mengupload yang ini ya, Bu ya? Yang Ya, merger merger ini ya, Bu ya? enggak, yang merchant enggak kan ini kan berarti kan hari ke-16. Kan hari ke-16 ada tugas toh di BLC. Oke. Bab 1, bab Oke. 2 ya, Bu. Nah, oke. Ikuti saja yang ada di BLC dan yang kemarin sudah, ya itu kan tinggal motong tadi kan tak lihat udah pada bikin RA toh. Nah, tinggal dipotong-potong Oke. aja, oke. Nyicil, Bu. Sesuai hari berarti nanti hari ke-16, 17, 18. Sisa. Siap, Karena siap, sesok siap. Dewi itu sebenarnya hari ke-19. Oke, selamat Oke. berweekend dengan RA. Saya dan Mbak Ferry juga besok juga Semuanya, Bu. berjibaku dengan seminar RA Semangat, Bu, selanjutnya. apa Ya. nguji seminar atau Oke, mendampingi seminar, ya. Bu. Kasih. Nggih, Ye. nggih, Bu mau nggih, tanya nggih. sebentar, Bu. Mau Ye. tanya Izin sedikit. live, J. Mau berpindah ke room satunya. Nggih. Teman-teman. Ya, terima kasih Bu Ratna. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin tadi ada yang mau bertanya ya, teman-teman ya. Tapi Bu Iya. Ratna terbatas waktu karena Iya. harus ke kelas yang lainnya. Mohon maaf. Nih, Baik Bapak nih. Ibu, silakan untuk menindaklanjuti tadi apa saja yang sudah diberikan saran masukan oleh Bu Ratna Brilianti. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman semua dalam menyusun rancangan aktualisasi. Sehat semuanya, Amin. perjalanan masih Amin. panjang. Teman-teman tetap semangat ya. Siap, Bu. Kalau kita Nggak ada ketemu lagi hari nggak Senin. nggak ada pantun lagi, Bu. Iya, terima kasih ya Pak Triyogo ya. Terima kasih untuk semuanya. Ya, ya, sama-sama, Bu. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Ye. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.